Oke, yang pertama adalah masalah penyebutan pasien. Itu akan berkonotasi bahwa kita melakukan tindakan medis di sini. Saya kira yang perlu diluruskan bahwa kita tidak melakukan tindakan medis. Yang kita lakukan adalah tindakan fisika medis. Nah, ini memang belum menjadi kesepakatan bersama sebenarnya apa yang kita lakukan itu masuknya kategori apa. Nah, itu yang masih membuat kontradiksi di antara publik, sehingga masih bingung ini kategorinya apa. Yang jelas kita tidak melakukan tindakan medis, bahwa di sini hanya dilakukan sebatas tindakan fisika medis. Nah, untuk melakukan tindakan itu pun kita telah berkonsultasi kepada Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 bulan Februari awal. Tanggal 2 atau 3, tanggal 3 Februari 2012 kita telah melayangkan surat kepada Kementerian Kesehatan untuk bagaimana, karena banyak penderita kanker datang ke tempat fasilitas riset kita, ini bagaimana bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan, kemungkinan berupa bagaimana penelitian yang diawasi di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, itu tahun 2012. Kemudian Kementerian Kesehatan 1 bulan kemudian menindaklanjuti dengan MOU antara PT Edward Teknologi dengan Balitbang Kesehatan, Badan Litbang Kementerian Kesehatan. Dari MOU itu ditelurkan 4 hal, yaitu adanya uji sel, kemudian uji binatang, kemudian uji validitas alat diagnosis, dan yang keempat adalah studi kasus kepada penderita kanker yang dilakukan tindakan dengan fisika medis itu. Itu adalah 4 hal. Nah, untuk melakukan tindakan fisika medis itu, Kementerian Kesehatan mengeluarkan ethical clearance. Jadi yang perlu ditegaskan juga bahwa kita melakukan tindakan fisika medis atas dasar ethical clearance yang sudah dikeluarkan tahun 2013, baik untuk uji validitas alat untuk diagnosis maupun studi kasus kepada penderita kanker. Nah, itu yang kita lakukan. Ya, kita berusaha mengacu dari protokol yang ada yang dikeluarkan dengan ethical clearance itu hingga sekarang. Nah, tetapi saya kira banyak opini yang membuat itu kontradiksi. Apakah tindakan yang dilakukan itu sesuai dengan tindakan medis yang berdasarkan kode etik, atau ini kategorinya apa, terus kemudian apakah ini sudah layak diterapkan kepada manusia sebelum semua uji itu selesai. Nah, saya kira dengan ethical clearance yang ada, yaitu kita berusaha mengacu ke situ. Yang kedua yang perlu ditegaskan bahwa tindakan fisika medis itu bukan obat, dan ada aturan yang berbeda antara obat dan alat kesehatan. Ada kategori alat kesehatan itu ada 3 kelasnya, kelas 1, kelas 2A, 2B, kemudian kelas 3B. Nah, kelas 1 atau 2 itu tidak termasuk alat kesehatan yang diwajibkan melakukan uji klinis. Hanya kelas 3 yang serius dan akibatnya fatal itu masuk kewajiban untuk uji klinis. Nah, kemungkinan ethical clearance yang dikeluarkan itu berdasarkan kaedah alat kesehatan, bukan kaedah obat. Makanya kenapa itu kemudian kita mendapatkan ethical clearance tersebut. Dan kita berusaha untuk mengacu pada protokol dan ethical clearance itu. Tetapi kemungkinan saja ya mungkin kita tidak membatasi bahwa kita sempurna di dalam mengacu.
protokol dan ethical clearance itu, ya inilah yang akan dievaluasi dalam kesepakatan yang sudah ditandatangani, disetujui pada pertemuan Kementerian Kesehatan dengan kita kemarin, yang akan melakukan evaluasi terhadap apa yang kita lakukan berupa penelitian, baik uji sel, uji binatang, uji validitas maupun studi kasus yang fisika medis yang diterapkan kepada penderita kanser. Nah, itu akan dievaluasi selama 30 hari. Hasil evaluasi itu akan menentukan apakah yang kita lakukan bisa diteruskan, harus di stop, atau harus direvisi dalam bentuk yang lain. Saya kira itu yang perlu ditegaskan, dan kita ingin menegaskan juga bahwa apapun hasil evaluasi itu, kita sepenuhnya akan mentaati arahan yang diberikan Kementerian Kesehatan. Apakah ada manfaat dari teknologi yang kita kembangkan, ataukah itu tidak ada manfaatnya, apakah itu harus di stop atau bisa dilanjutkan, ya kita akan mentaati sepenuhnya.